Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih nanti sudah bergabung di sini. Kemudian yang terhormat juga Menteri Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bimas Kristen, Bapak Thomas Penturi. Yang terhormat Kiai Haji Ridwan Ahmad Ridwan SEMM dari Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Timur. Yang terhormat Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya. Yang terhormat Romo Dr. Rukianto SJ dari Sanata Dharma. Yang terhormat Pendeta Melki Sedek Ekat Kuimera dari PGI, dan yang terhormat Biku Dharma Hudo dari Walubi. Yang terhormat juga Ketua PWI DKI Jakarta Bapak Said Iskandar, serta yang kami muliakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan juga rekan-rekan semua yang sudah bergabung di acara kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dalam acara ini dan mudah-mudahan dilangsungkan secara virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, kampanye 1 juta doa ini sudah berlangsung sejak April lalu, awal April tepatnya. Jadi tepat 1 bulan kita melakukannya. Dukungan yang besar juga sudah kami terima dari banyak pihak, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita semua sama menyatakan bahwa kita perlu melawan COVID-19. Perlu kami sampaikan juga bahwa kampanye ini dilakukan dalam bentuk doa. Berbagai institusi, organisasi, perkumpulan, komunitas, dan juga individu di dalam dan di luar negeri sudah mengirimkan doa mereka dalam bentuk video yang kemudian oleh panitia dikompilasi menjadi satu file besar dan kemudian juga didistribusikan atau dialokasikan ke berbagai platform media sosial. Dan tentu ini adalah tiba saatnya bagi kita dalam bisa berdoa bersama yang dilakukan secara virtual berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Bapak Ibu, namun sebelum kita ke acara puncak, tentu marilah kita saksikan penayangan kompilasi video kampanye yang menjadi gerakan dukungan dan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan COVID. Mari kita saksikan. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi COVID akan berhenti. Tapi, kita tidak boleh menyerah dan harus tetap bangkit. Marilah kita bersatu untuk melawan COVID. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Saya Teguh Faizasya, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri. Saya Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Saya Bayu Samudro, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Ade Lukman dari KONI Pusat. Saya Rosan Ruslani, Ketua Umum Kadin Indonesia. Saya Andre Ango,
Saya Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dan juga Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Saya Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Saya Aldrin Tandu, Ketua Dewan Guru Shokaido, Presiden Chief Instructor Skifi, Ketua Umum Juwain. Saya Brady Aldrin. Dan saya Ariel Aldrin. Dan kami pendiri No Doctor dan Gerakan Sehat Tugombang. Dengan ini mengajak pada seluruh institusi, organisasi, seluruh lapisan masyarakat, dan warga Indonesia, baik di dalam dan luar negeri, untuk turut berpartisipasi mendoakan Indonesia bebas COVID dengan ikut pada kampanye 1 juta doa untuk Indonesia bersatu melawan COVID. Mari kita tetap jaga diri dan berdoa, menerapkan 3M, dan menjalankan SDM, sport, diet, dan menjaga mental health. Karena sehat itu gampang. 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 Saya Desra Percaya, Duta Besar RI untuk Inggris, Irlandia, dan International Maritime Organization. Saya Maya Fas, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Saya Todung Mulya Lubis dari KBRI Oslo. Saya Kensi Ekaningsih, Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko di Praha. Saya Rahmat Budiman, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCO. Saya Sukmo Harsono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama. Saya Mulyaman Haddad, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein. Saya Hermono, Kepala Perwakilan RI Kuala Lumpur. Saya Ardian Wicaksono, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hamburg, Jerman. Saya Saul Purwanto Krisnawan, KJRI Los Angeles. Saya Heni Hamidah, Konsul Republik Indonesia di Tawau, Sabah, Malaysia. Saya Agus Sabtono, dari Konsulat Jenderal RI di Mumbai. Saya Rima dari KBRI Dhaka. Saya Stefan Jami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bratislava, Slovakia. Salam dari Moskow. Saya Hindarji Sopanji, Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara. Saya Said Iskandar Syah dari PWI DKI Jakarta. Saya Said Zaidan Syah, Presiden Indonesian Diaspora Network Global. Saya Kartika Dewi, Diaspora Taiwan Expo Indien Global. Saya Jimmy Gani dari Alumnas. Kami Keluarga Amerika Bersatu untuk Indonesia. Nama saya Martin Lukas, Diaspora Indonesia di Singapura dan juga pemimpin dari Dolanesia. Saya Dwi Rana Satyafat dari Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, California, USA. Saya Indrata Kusuma Priyadi dari Japanese Diaspora Network, Kumpulke Balung Kisah. Saya Rosiana Wiguna, District Governor Rotary International District 340 Indonesia. Saya Yusdian Suhadinata, Ketua Umum PB Tangkas Bulu Tangkis Jakarta. Dan saya juga adalah Honorary Lifetime Vice President Badminton World Federation. Saya Aderai. Saya Profesor Siti Aisyah MA PhD, Ketua Shokaido Sulawesi Selatan. Saya Aswan Ali, Ketua KSH Shokaido Sulawesi Selatan. Saya Mustamam, Shokaido Provinsi Jambi. Saya Sriono, Ketua Shokaido Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Yos Rizal dari Shokaido Provinsi Riau. Saya Dr. Nugi Nurdin dari Shokaido Sumatera Selatan. Saya Jefta Mustafa dari Shokaido Karate Indonesia, Pemda Banten. Saya Doni Keswoyo, Ketua Cabang Shokaido Kota Madiun, Jawa Timur. Saya Ardi Shokaido Sulawesi Tenggara. Saya Suherman, Ketua Umum Shokaido Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota Batam. Saya Toshiki Jahja dari Indonesian Professional Association San Francisco dan Bay Area.
Saya Surya Genta Akmal, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Republik Ceko. Saya Jenny Sinaga dari Perhimpunan Sosial Seni dan Budaya Indonesia di Eropa. Saya Yan Wijaya dari DFI, Demi Film Indonesia. Saya Arul, mewakili WOSEF ID dan Kreasi Koperasi Seniman Indonesia. Saya Jamie Chayadi, Presiden Wisconsin Alumni Association Indonesia Chapter. Saya Dewi Muller dari Sunny Side Up di Austria. Saya Monique Patricia, Diaspora Indonesia di Rotterdam, Belanda, dan founder dari Business Indonesia Netherlands Association BV. Saya Romo Bernardus Agus Rupianto SC dari Universitas Sanata Dharma. Hai, saya Adele dari Jakarta mewakili YK Foundation. Saya Hairul dari komunitas Kreatif Maros. Saya Reski Syam dari komunitas Quran Guidelight Project Makassar. Saya Ahmad Akbar dari komunitas Rek Movement. Saya Nugi dari Bros Kalisthenik Maros. Halo, saya Yuliani Rahmawati dari Unit Pelayanan Psikologi dan Pendidikan. Saya Cecil dari Kitakom. Saya Domika dari Pemicu. Saya Hanifa dari Mahasiswa UST Indonesia atau MUSI. Saya Jocelyn dari Mudika Seattle. Saya mewakili Gereja Shanghai Indonesian Fellowship. Saya Firja dari Telkom University. Saya Farhan Firdaus Anwar dari Akademi Persib Bandung. Saya Asifa dari Karang Taruna RW 4. Saya Nada Putika Seni dari PMR SMN 10 Bandung. Saya Brady Aldrin. Dan saya Ariel Aldrin. Dan kami pendiri No Doctor dan Gerakan Sehat Tuh Gampang. Dengan ini, mengajak seluruh institusi, organisasi, dan warga Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk turut berpartisipasi mendoakan Indonesia bebas dari COVID. Dengan ikut pada kampanye 1 juta doa untuk Indonesia bersatu melawan COVID. Mari kita tetap jaga diri dengan berdoa, menjalankan 3M, dan menerapkan SDM. Sport, diet, dan menjaga mental health. Karena sehat itu gampang. 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 Sungguh luar biasa dukungan yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia, baik di dalam dan di luar negeri. Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia memang sudah rindu suasana yang aman, nyaman, dan tanpa rasa ketakutan yang selama ini ada. Bapak Ibu, karena itu pula kita pasti memberikan apresiasi yang sangat besar untuk sekelompok remaja yang tergabung dalam gerakan Sehat Tuh Gampang, yang sudah menggagas dan juga mewujudkan kampanye 1 juta doa ini. Bapak Ibu, untuk mengetahui detail gerakan moral ini, kami mengundang dengan hormat Ketua sekaligus founder Gerakan Sehat Tuh Gampang, yaitu Saudari Ariel Aldrin. Pada Saudara Ariel, dipersilakan. Ya, selamat sore, Pak Ridwan. Terima kasih. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Yang terhormat Menteri Agama Rakyat Indonesia yang dalam hal ini diwakili Dirjen Bimas Kristen, Bapak Thomas Penturi. Yang terhormat Kak Ridwan SIMM dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Jakarta Timur. Yang terhormat Pastor Ruki dari Universitas Sanata Dharma. Yang terhormat Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Bapak Mayan TNI Purn Wisnu Bawatanaya. Yang terhormat Biko Dhamma Budo dari Walubi. Yang terhormat PWI DKI Jakarta, Bapak Said Iskandar. Yang terhormat para ketua organisasi, institusi, perkumpulan, komunitas, diaspora, dan lain-lain. Dan yang saya cintai rekan-rekan semua yang kini bergabung di acara kami. Salam sehat semua. Kami sangat bersyukur kegiatan kampanye 1 juta doa untuk Indonesia bersatu melawan COVID-19 akhirnya tuntas. Kegiatan yang diprakarsai Gerakan Sehat Tuh Gampang yang bekerja sama dengan platform digital No Doctor ini berjalan sejak tanggal 10 April 2021. Dan hari ini, kegiatan kampanye akan ditutup dengan doa bersama dari masing-masing agama
yang dilakukan secara virtual dari tempat masing-masing. Kami berharap doa yang kita panjatkan ini akan menjadi energi yang positif untuk membantu melenyapkan COVID dari bumi Indonesia. Namun, kita tidak hanya berdoa agar COVID bisa lenyap dari Indonesia, tapi mari kita juga berdoa untuk korban COVID dan para pahlawan medis yang menjadi korban. Semoga mereka bisa beristirahat dengan tenang. Sebenarnya, kami memulai No Dokter dan Gerakan Satu Gampang karena kami terpanggil untuk membantu masyarakat di sekitar kami. Terutama kami ingin meringankan beban tenaga medis dengan meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat melalui SDM, yaitu sport, diet, dan menjaga mental health. Karena kami berharap melalui kampanye kami juga bisa menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan fisik, kebugaran, serta mental seseorang. Di No Dokter, salah satu tujuan kami adalah membekali langkah-langkah pencegahan sebelum sakit. Kami percaya bahwa kesadaran akan hal ini harus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tercapainya Indonesia sehat. Inilah mengapa kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua keberhasilan kampanye kami. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, perlu kami sampaikan kegiatan kampanye 1 juta doa yang berlangsung 1 bulan ini telah diikuti lebih dari 200 organisasi dari lebih dari 30 negara, termasuk diantaranya mendapat dukungan warga dari berbagai kota di Indonesia. Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia butuh perhatian dan dukungan, termasuk dukungan doa, agar bisa segera terbebas dari cengkeraman corona. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan kampanye 1 juta doa ini. Di antaranya Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Bapak Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kementerian Agama, Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Bapak AA Lanyala M. Mataliti, para Duta Besar RI di luar negeri, Ketua Umum Kadin Bapak Rosan Rolani, Ketua Umum Apindo dan PHRI Bapak Haryadi Sukamdani, KONI Pusat, KSBN Pusat, IDN Global, para pemimpin agama, serta organisasi dan perkumpulan yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Kami berharap, meskipun kampanye 1 juta doa ini sudah selesai, doa-doa Anda semua dan gerakan moral ini tetap hidup dan berkelanjutan. Mungkin kami penggagas kampanyenya, tapi semoga efek bola salju ini terus berlanjut agar Bapak Ibu semua terus mendoakan Indonesia bebas COVID. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkenan menutup kegiatan kampanye 1 juta doa ini secara resmi. Demikian sambutan dari saya. Semoga Tuhan memberikan keberkahan kepada kita semua. Salam sehat sekali lagi untuk semua rekan-rekan di acara doa bersama kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ariel yang sudah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan gerakan moral yang dibangun Ariel dan kawan-kawan ini bisa diharapkan bisa menjadi dorongan semangat bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit dan siap melawan COVID. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita beranjak ke acara utama yaitu doa bersama secara virtual, marilah kita dengar sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Thomas Pentur, Dirjen Bimas Kristen. Pada Bapak Thomas, dipersilakan. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta salam sehat untuk kita semua. Pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada teman-teman Mbak Ariel
dan seluruh tim yang terlibat dalam sebuah pergerakan kemanusiaan yang hari ini melaksanakan doa untuk Indonesia bisa bebas dari COVID-19. Tentu apresiasi ini adalah bentuk atau bagian dari bagaimana cara kita secara bersama ingin mensupport, mendukung semua gerakan-gerakan yang bersifat moral dan kemanusiaan yang ditujukan untuk usaha kita terbebas dari COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, tapi tentu di dunia secara umum. Saya minta maaf, memang agak sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam Zoom meeting ini karena memang apakah ada teknologi yang kemudian saya tidak menguasai dengan baik. Tapi biasa saya menggunakannya. Ternyata memang sehat itu gampang, lebih sulit dari membuka Zoom meeting kayaknya begitu. Tapi hari ini tentu atas nama Kementerian Agama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua kita, terutama teman-teman yang peduli pada kegiatan seperti ini. Kementerian Agama sudah beberapa kali juga melaksanakan doa yang didoakan oleh para tokoh agama. Artinya bahwa usaha-usaha kemanusiaan kita dengan pendekatan sains, teknologi yang basisnya adalah ilmiah, bagi kami semua tentu tidak cukup begitu. Walaupun sudah tersedia vaksin dan sudah divaksinasi sebagian besar kita, tapi ternyata kita masih dihadapkan pada persoalan-persoalan menjalarnya atau meningkatnya beberapa kasus baru dalam pandemi COVID-19 ini. Artinya bahwa usaha-usaha kemanusiaan itu tidak cukup. Satu yang paling penting bagi umat beragama adalah doa. Karena doa itu, apalagi doa yang dilakukan oleh banyak orang dalam perspektif kekristenan, maka tentu kuasanya luar biasa besar. Apalagi doa dipanjatkan oleh semua umat yang berharap pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bahkan kita semua ini, supaya kita terbebas dari pandemi COVID-19. Dan setelah itu kita bisa lagi beraktivitas untuk membangun keindonesiaan kita. Kami berterima kasih karena teman-teman, Mbak Aldrin dan teman-teman, mungkin Pak Aldrin juga yang sangat luar biasa berkomunikasi dengan kami untuk menyiapkan video-video sebagai bentuk dukungan moral pada kegiatan doa bagi bangsa ini, terutama doa 1 juta orang Indonesia untuk bisa bersatu melawan COVID-19 ini benar-benar akan didengar oleh Tuhan yang kita yakini masing-masing dalam keagamaan kita. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terlibat, terutama yang dipimpin oleh Ariel Aldrin dalam kegiatan 1 juta doa untuk Indonesia, yang jika kita bersama-sama bersatu melawan COVID-19, bagi iman masing-masing kita tidak ada yang mustahil. Pasti pada suatu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Jika kita semua memang sungguh-sungguh sudah berusaha dari pendekatan kemanusiaan, tapi juga sering atau senantiasa berpasrah kepada Tuhan dalam doa kita masing-masing. Demikian beberapa patah kata yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kiranya Tuhan senantiasa akan mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Bapak Thomas yang sudah memberikan sambutan buat Menteri Agama. Terima kasih banyak atas dukungan juga terhadap kegiatan ini.
Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang saya hormati, tibalah saatnya kita pada acara puncak kampanye 1 juta doa, yaitu dengan doa bersama yang akan disampaikan oleh para pemimpin atau pemuka agama masing-masing. Dan yang untuk pertama mungkin kami mengundang dengan hormat Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan SEME dari Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Timur. Pada Bapak Kiai Haji Ridwan dipersilakan memimpin doa secara Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa secara khusyuk. Izinkan saya memandu doa ini dengan doa menurut keyakinan agama Islam. Bagi Bapak Ibu, saudaraku yang beragama selain Islam, agar doanya menyesuaikan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah begitu banyak Engkau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami bisa berkumpul secara virtual di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, dalam rangka mengikuti kegiatan gerakan 1 juta doa untuk negeri kami tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan tekad kami hanya satu, bersama-sama bersatu menghadapi dan melawan COVID-19 yang sudah mewabah di negeri kami dan di seluruh penjuru dunia. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala kehilafan kami, kehilafan kedua orang tua kami, para guru kami, dan para pemimpin kami, dan para pejuang yang telah mendahului kami. Terimalah amal ibadah mereka, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dan kehilafan mereka, ya Allah. Dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah, bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Allahumma rabban nasi izbil ba'sa wasfi wa anta syafi la sifaan illa sifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang Maha Penyembuh dari segala penyakit, Zat yang Maha Pemberi kemudahan dari segala kesulitan. Rakyat dan bangsa kami sedang diuji oleh wabah COVID ini, ya Allah. Berikanlah kesehatan, keselamatan, kekuatan, serta kesabaran bagi seluruh rakyat dan negeri kami dalam upaya menghadapi ujian dan cobaan ini. Ya Allah, ya Sami'u, ya Basir, Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha melihat. Terimalah doa ikhlas kami. Maafkanlah segala kehilafan dan kesalahan kami. Maafkan atas segala kehilafan para pemimpin kami, serta kehilafan dan kealpahan seluruh rakyat di negeri kami. Terimalah ikhtiar dan doa kami, dan upaya kami, terutama ikhtiar dan upaya pemimpin kami, dalam rangka menanggulangi dan melayani masyarakat yang terkena wabah COVID-19 ini. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada Presiden kami. Berikanlah kekuatan kesabaran bagi para menteri kami. Berikanlah kekuatan kesabaran kepada seluruh rakyat Indonesia yang Engkau cintai dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Jadikan kehidupan dan aktivitas bangsa kami menjadi normal kembali. Hindari dan jauhkan negeri kami dari wabah dan bencana yang tidak kami kehendaki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kabulkanlah segala doa dan ikhtiar kami. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, damai, tentram, dan negeri yang subur dari hasil kekayaannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Ridwan yang sudah menyampaikan doanya secara Islam. Dan mungkin kita juga akan berikutnya dan kita panggil dan mengundang dengan hormat Romo Dr. Pianto SJ dari Sanata Dharma untuk memimpin doa secara Katolik. Pada Romo dipersilakan. Baik, terima kasih
marilah kita bersama berdoa untuk bangsa Indonesia kita supaya bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Saudara-saudara yang lain semuanya diharapkan untuk mendukung bersama doa kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami, kepada bangsa dan negara kami Indonesia ini. Pada saat ini, kami semua bersatu di dalam doa untuk mendoakan seluruh bangsa dan negara kami agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan rahmat, kekuatan, dan penghiburan kepada kami semuanya. Untuk semua saudara kami yang sudah Kau panggil karena virus COVID-19 ini, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kedamaian abadi kepada mereka semuanya. Untuk para dokter, para perawat, tenaga kesehatan, dan semua yang berjuang untuk melawan virus COVID-19 ini, kiranya Engkau juga berkenan untuk memberikan mereka rahmat kesehatan, kekuatan, dan juga perlindungan agar mereka semuanya pun bisa bekerja sama untuk mengobati, untuk merawat mereka yang sakit, sehingga mereka pun juga pada akhirnya dengan bantuan rahmat-Mu bisa berhasil untuk menyembuhkan semua yang sakit karena virus corona ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau juga berkenan untuk melindungi, menjaga kami semuanya, dan juga terutama para ilmuwan yang juga sedang berjuang untuk membuat vaksin agar vaksin bisa segera jadi dan juga bisa kami gunakan untuk seluruh bangsa kami untuk melawan virus COVID-19 ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk seluruh komponen bangsa kami, dari pemerintah, dari rakyat, seluruh lapisan masyarakat, dari pusat maupun daerah, agar kami sungguh bisa bekerja sama, berjuang bersama-sama, bergerak bersama-sama untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Semoga kami selalu memperhatikan 5M dan juga SDM, agar kami sungguh bisa akhirnya tetap sehat dan melewati masa ini dengan berkat-Mu, sehingga kami tetap Kau beri kesehatan, dan kami pun bisa membangun negara dan bangsa Indonesia ini untuk maju kembali, untuk bisa segera terbebas dari virus COVID-19 ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami serahkan segala sesuatunya kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami semuanya. Engkau senantiasa melindungi dan juga menuntun bangsa kami dan mereka semua yang ikut terlibat di dalam usaha-usaha untuk bisa melawan virus COVID-19 ini. Dan semoga kami semua bisa bekerja sama sehingga pada akhirnya memang kami bisa terbebas dari virus COVID-19 ini. Semua doa ini kami tunjukkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Romo yang sudah menyampaikan doa secara Katolik. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua. Dan kami mengundang juga untuk selanjutnya, itu adalah Pendeta Eka dari GPI, pada Bapak Eka untuk memberikan doanya di dalam secara Kristen. Silakan, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan, memohon berkat, anugerah dan kasih-Nya. Mari berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pencipta semesta, penguasa jagat raya ini, dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kami datang kepadamu dalam persekutuan virtual ini. Kami ada di hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Dan Tuhan mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kami. Tak ada setitik pun dari hidup ini yang tersembunyi dari-Mu. Kami bersyukur padamu sepenuh hati atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Dan juga kami berserah padamu dengan segenap jiwa kami, karena Engkau Tuhan yang menjadi sandaran hidup kami satu-satunya di bumi dosawia ini. Ya Allah ya Tuhan, sekelompok kami anak-anak-Mu saat ini datang dalam doa pergumulan untuk situasi yang melanda dunia ini, untuk situasi yang menerpa negeri kami, Indonesia. Kami yakin semua yang kami alami ada dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang tidak pernah meninggalkan kami. Selalu melindungi kami, juga bangsa kami. Terima kasih. Kami bersyukur, juga kami berserah, dan kini kami bersekutu, berseru kepadamu, oh Tuhan, tolonglah kami, tolonglah bangsa kami, sebab kami percaya Engkau Tuhan adil dalam segala jalan-Mu, Engkau penuh kasih dalam segala perbuatan tangan-Mu. Ya Tuhan, situasi pandemi ini membuat banyak sesama kami jatuh, terkapar karena terpapar COVID, bahkan yang sudah pergi mendahului kami dari dunia ini. Kami doakan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, Engkau penopang bagi setiap orang yang jatuh. Dan inilah harapan kami. Dari ars ketinggian-Mu ya Allah ya Tuhan, Engkau melihat kami di dunia dosawia ini. Tidak sedikit sesama kami yang tertunduk, muka lesu hati yang tak berpengharapan karena keadaan ini. Bahkan ada yang terkapar karena lapar. Oh Tuhan, Engkau pengasih dan penyayang, penegak bagi setiap orang yang tertunduk lesu. Inilah iman kami kepadamu. Kami doakan para dokter, para medis, sukarelawan yang sudah mendahului kami, bahkan yang sementara mengerjakan karya pelayanan bagi bangsa kami ini. Vaksinasi yang terus berlangsung kiranya diberkati oleh Tuhan. Upaya menghadirkan vaksin pun kami mohon kekuatan dari Tuhan bagi setiap anak bangsa yang mengupayakannya. Dalam kasih-Mu ya Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami memohon hikmat-Mu bagi pemerintah bangsa kami. Kami mohon kuat-Mu bagi setiap anak bangsa untuk menjalani hari-hari hidup ini, agar selamat yang Engkau sediakan dapat kami nikmati. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan selama-lamanya, kekal abadi. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Eka yang sudah menyampaikan doa secara Kristen. Mudah-mudahan ini menjadi satu dorongan kekuatan kita
untuk bisa melawan COVID dan juga bebas dari COVID. Bapak Ibu, selanjutnya adalah kami mengundang Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatanaya. Kepada Bapak Wisnu dipersilakan untuk memimpin doa secara Hindu. Bapak Ibu sebangsa setanah air, izinkan kami akan berdoa secara Hindu. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Siddhatu, Om Anubadrah Kertawiantu Iswata, Om Brahma Wisnu Iswara Dewa, Yuat Manam Trilokanam, Sarwa Klesa Winasanam, Om Guru Paduka Bhyonama, Om Loka Semasta, Sarwe Bawantu Sukina, Sarwe Santu Nirmana, Sarwe Badrani Pasyan, Akaschit Duhka Bakbawet, Om Santi 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 Om. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, alam prabawa sebagai Brahma Wisnu Siwa, yang menguasai Triloka, 3 dunia ini. Semoga seluruh jagat tersucikan, terbersihkan, dan terhapus dari segala noda dan virus. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, mentakdirkan segala kejadian. Semoga kita senantiasa dituntun ke jalan yang benar, menuju keseimbangan alam, dan dianugerahkan keselamatan. Semoga damai di hati, damai di bumi, dan damai selama-lamanya. Terima kasih kepada Ketua Umum PHDI Bapak Wisnu Bama yang sudah menyampaikan doa secara Hindu. Dan selanjutnya kami mengundang Biku Dhamma Fido untuk bisa menyampaikan doa secara Buddha. Kepada Biku dipersilakan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, dan para Buddha, para Bodhisattva. Pada hari ini kami segenap bangsa Indonesia dan masyarakat dunia memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan para Buddha. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah diperbuat oleh tim dari Aldrin, semoga membawa manfaat, membawa kesehatan, lenyaplah semua derita, lenyaplah semua mara bahaya. Semoga dengan kekuatan dari Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, semoga pimpinan negara, aparatur negara, dan semua masyarakat Indonesia dan dunia, semoga kami semua terbebas dari penyakit COVID-19. Semoga dunia kembali maju dengan pesat dan selalu bahagia, damai, sejahtera, dan berkembang untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih Biku Dhamma Fudo yang sudah menyampaikan doa secara Buddha. Terima kasih, mudah-mudahan doa-doa kita semua itu bisa menjadi pendorong kekuatan kita, baik secara mental maupun secara fisik kita untuk menghadapi COVID. Dan tentu kita akan selalu siap dan juga harus segera bangkit dari persoalan-persoalan ini. Mungkin sebetulnya kita akan masih menunggu Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang tadi barusan menyampaikan masih di tengah laut. Mungkin minta sepatah dua patah kata dari Bapak-Bapak terutama para pemimpin agama tentang kampanye ini, tentang apa yang harus kita lakukan menghadapi COVID. Mungkin kita mulai dari Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Bapak Kiai Ahmad Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan. Namanya sama nih Mas saya. Alhamdulillah ini merupakan suatu energi positif
atas kegiatan ini. Semoga kegiatan ini tidak hanya dalam satu episode tapi berlanjut. Karena biar bagaimanapun doa-doa kita mudah-mudahan menjadikan perantara dan wasilah membaiknya kondisi bangsa dan negara kita, terutama musibah-musibah yang terus silih berganti kepada negara kita. Mudah-mudahan dengan doa dan ikhtiar kita semua, kita sama-sama bekerja sama menjaga dan melindungi keluarga kita, diri kita, dan kerabat kita untuk terhindar dari COVID-19. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata. Barangkali mungkin lanjut kepada Romo yang juga untuk menyampaikan sepatah dua patah kita supaya kita bisa lebih bersemangat dalam menjalani hidup ini. Romo, silakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya kira gerakan 1 juta doa untuk Indonesia bersatu melawan COVID-19 ini merupakan gerakan yang sungguh sangat luhur, sangat baik. Ya, ini bisa mendorong kita semuanya, mempersatukan kita semuanya tanpa memandang perbedaan agama di antara kita. Kita sungguh bisa bersatu sebagai bangsa untuk memanjatkan doa bersama-sama bagi seluruh bangsa Indonesia agar sungguh bangsa kita bisa segera terbebas dari COVID-19 ini. Dan tentu saja apa yang sudah dimulai dari gerakan sehat itu gampang ya, dari ini merupakan gerakan yang sungguh sangat bagus. Saya sudah mengikuti sejak awal. Ada banyak sekali yang ditawarkan ya dari gerakan sehat itu gampang sehingga bisa membuat kita sungguh-sungguh sehat. Maka gerakan ini tentu sungguh menjadi inspirasi untuk seluruh bangsa kita bahwa kita memang harus bersatu untuk bisa bekerja bersama untuk melawan COVID-19 ini dan juga untuk terus membangun bangsa kita sehingga berkat doa-doa kita semuanya kita sungguh bisa bersatu, kita sungguh bisa melepaskan segala perbedaan kita dan kita sebagai satu bangsa sungguh bisa berdoa bersama untuk melawan ini. Dan saya kira ini merupakan suatu energi yang sangat positif ya untuk menggerakkan seluruh bangsa kita, sehingga memang kita berharap dengan doa-doa kita ini, dengan gerakan ini, maka bangsa kita bisa segera terbebas dari COVID-19 dengan vaksinasi, dengan usaha kesehatan masing-masing, dengan protokol kesehatan, sehingga saya kira gerakan ini sungguh bisa membuka ya kita semuanya, memberi inspirasi dan juga mendorong supaya kita semua bisa bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Terima kasih untuk gerakan ini. Ya, terima kasih Pak Romo yang sudah menyampaikan sepatah dua kata-kata. Mungkin selanjutnya kepada Pendeta Eka bisa menyampaikan sama seperti sepatah dua kata-kata. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu. Ketika kita bersekutu secara virtual, walaupun begitu, kita lalu bersama-sama panjatkan doa kepada Tuhan. Hal ini mau mengatakan bahwa semua kita, tak peduli agama apa, dalam jabatan apa, hidup kita ini bergantung dari anugerah Tuhan. Kedua, saat kita melakukan doa bersama memohon anugerah berkat Tuhan, sungguhnya kita sadar betul bahwa kita ini manusia yang rapuh. Semua kita, tanpa pandang dari mana. Dalam kerapuhan itu, sudah seharusnya kita bersatu memohon kekuatan dari Tuhan. Tidak hanya untuk kita, tetapi untuk semua umat manusia di dunia ini. Terutama bangsa kita, pemerintah kita yang lagi mengupayakan banyak hal baik untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kesehatan, kekuatan bagi kita doakan, kita berpartisipasi agar apa yang kita harapkan, yaitu
semua bangsa kita mengalami kekuatan kesehatan damai sejahtera hadir di antara kita. Dengan begitu, apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini dapat dilaksanakan secara bersama. Terima kasih untuk apa yang diprakarsai oleh Aldrin dan teman-teman, mempersekutukan kita dari berbagai keragaman kita bersatu. Tuhan menghendaki persekutuan dalam keragaman ini. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pendeta Eka, dan selanjutnya langsung kepada Ketua PHDI, Bapak Wisnu, dipersilakan Bapak memberikan sepatah dua kata-kata. Izinkan kami menyampaikan, COVID-19 hendaknya berdamai dengan semangat 45. Apa yang kami maksudkan semangat 45? Secara niskala dan skala, artinya secara fisik maupun non-fisik. Physically, secara fisik, mari kita cuci tangan dengan sabun, air mengalir. Non-fisiknya adalah melukat sambil berdoa. Kemudian yang kedua, kita makan minum yang bergizi berkalori. Kemudian non-fisiknya tentu kita memberikan dharma wacana. Jadi siraman-siraman rohani oleh para pandita. Kemudian menjaga jarak terhadap sesama manusia. Tetapi God bless with us. Tuhan bersama kita. Selalu ingat kepada Tuhan. Kemudian menggunakan masker. Apa yang dimaksud? Agar kita tidak saling menularkan. Tetapi kemudian secara niche-nya, secara non-fisiknya, artinya kita melakukan monobrate. Tidak banyak membuat hoax dan sebagainya. Kemudian terakhir sempurnanya adalah dengan cara berdoa. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, semoga dengan doa-doa kita bersama, Tuhan akan memberikan jalan terbaik untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Wisnu, Ketua Umum PHDI. Dan langsung kepada berikutnya adalah dari Biku Damaboda. Silakan untuk memberikan sepatah dua kata-kata untuk kita semua. Silakan. Ya, baik. Selama pandemi ini, kami dari Walubi berharap semoga semuanya mematuhi protokol kesehatan sehingga kita sendiri sehat dan kita juga melindungi orang lain. Otomatis ketika semua terlindungi, bangsa dan negara kita bisa secepatnya kembali survive. Jangan lengah walaupun kita sudah divaksin, tetapi kita tetap menjaga diri dan orang lain yang belum divaksin. Terima kasih. Terima kasih Biku. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat kita semua, informasi dan kata-kata tadi. Dan kita masih menunggu Bapak Menteri Pariwisata yang saat ini masih di tengah lautan. Tadi kita dikabari masih dalam perjalanan menuju darat. Mudah-mudahan masih bisa kepegang beliau. Dan sambil menunggu beliau, saya akan sampaikan beberapa penayangan video yang merupakan dukungan terhadap gerakan 1 juta doa ini. Dipersilakan. Dampak COVID-19 secara finansial untuk pekerja seperti aku benar-benar berasa banget. Karena kan gaji dipotong, tapi pengeluaran nggak mungkin ada yang kita potong. Semenjak adanya COVID, hubungan saya dengan keluarga dan teman-teman yang berbeda rumah dengan saya sedikit merenggang ya. Karena adanya perbedaan jarak yang harus kami tempuh, jadinya kami jadi takut untuk keluar rumah. Jadinya kami jarang bertemu dan hanya bertemu melalui via online saja. COVID membuat semua kelas-kelas aku online. Ada yang telah direkam, tapi ada juga yang harus aku ikut secara live online. Kondisi ini membuat situasi belajar yang sangat beda, karena aku tidak dapat berinteraksi sama ibu guru atau murid-murid lainnya seperti biasa. Bagaimana dunia kerja begitu berantakan, dunia kerja begitu morat-marit, banyak karyawan yang harus dihentikan, banyak karyawan yang harus dirumahkan, dan banyak perusahaan yang akhirnya harus memotong gaji-gaji karyawan mereka. Itu semua hanya karena dampak terburuk dari COVID.
menyebabkan kurangnya komunikasi antar kami, kurangnya relasi antar kami gitu. Aku sangat harap COVID lekas sembuh. Kampanye kami berbentuk doa. Kami yakin kekuatan doa bisa menjadi energi positif untuk Indonesia, sehingga masyarakat mendapat kembali ke hidup normal. Karena itu, kami mengajak kalian semua dan seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa Indonesia lebih baik. Saya berdoa agar Indonesia selalu melawan COVID-19 dan segera bebas dari COVID. Saya juga berdoa agar seluruh rakyat Indonesia senantiasa diberikan kesehatan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita tetap jaga kesehatan fisik dan mental dengan berdoa, menerapkan 3M, dan menjalankan SDM. sport, diet, menjaga mental health. karena sehat itu gampang. 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 Sehat itu Sehat itu gampang. Sehat itu gampang. Ayo ikut serta dalam kampanye ini dan dukung Indonesia lawan COVID-19 karena sehat tuh gampang. Suara merah putih, umat beragama Indonesia. Kampanye 1 juta doa, bersatu lawan COVID-19. Memohon kepada Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang agar COVID-19 segera berakhir. Kabulkan doa kami. Gerakan sehat itu gampang, gaya hidup sehat 3M. Gaya hidup sehat 3M. SDM, sport, diet,
kasih dan penyayang, agar COVID-19 segera berakhir. Kabulkan doa kami. Gerakan sehat itu gampang, gaya hidup sehat 3M. Gaya hidup sehat 3M. USDM, sport diet mental diet, lindungi keluarga. Gerakan sehat itu gampang, gaya hidup sehat 3M. Gaya hidup sehat 3M. USDM, sport diet mental diet, lindungi keluarga. Lindungi keluarga. lindungi keluarga. Ya, itu tadi beberapa tayangan video yang memberikan pencerahan juga kepada kita semua tentang bagaimana proses dilakukannya kampanye 1 juta doa ini. Tapi mungkin kita masih menunggu Pak Menteri sebentar lagi merapat ke pantai dan tadi sudah berkomunikasi dengan beliau, dia siap untuk menutup acara ini, jadi kita nantikan. Tapi sambil menunggu beliau, kita mungkin perlu bertanya-tanya dulu kepada salah satu atau katakanlah ketua gerakan kampanye ini. Ya, kepada Mbak Ariel barangkali ini mungkin bapak-bapak atau semua rekan-rekan yang ada di sini pengen tahu sebetulnya apa sih motivasi dari gerakan ini dilakukan. Apakah hanya sekedar misalnya kepedulian tadi atau ada hal lain yang lebih besar yang bisa kita sampaikan? Iya, terima kasih Pak Ridwan. Sebenarnya seperti saya sudah bilang sih tadi pas saya membuka acara ya, saya dan tim dari kampanye ini
kampanye 1 juta doa untuk Indonesia bersatu melawan COVID-19. Tim Gerakan Sehat Gampang dan juga tim No Dokter memang percaya bahwa sebelum kita sakit, harusnya kita bisa jaga diri dan jaga kesehatan diri supaya tidak sakit. Karena seringkali banyak orang hanya ke rumah sakit, hanya ke dokter, hanya makan obat, makan vitamin, dan benar-benar perhatikan dengan kesehatan mereka pas sudah sakit gitu. Nah, pas pandemi ini datang ke Indonesia dan banyak korban COVID, baru orang rasa parno ya, baru benar-benar perhatian banget gitu sama kesehatan diri. Tapi itu pun juga cuman beberapa bulan mungkin, terus orang juga rasanya udah lelah dan pasrah bahwa aduh ini pandemi katanya cuma beberapa bulan, terus sesudah itu katanya paling cuma setahun, terus sekarang sudah lebih dari setahun dan masih ada juga pandemi. Jadi karena itu kami rasa harus ada sebuah acara yang membuka mata orang terhadap kondisi Indonesia, bahwa mungkin pandemi masih ada di Indonesia, tapi kalau kita semua bisa bergabung dan bersama untuk mendoakan Indonesia, pasti kita bisa membawa energi positif untuk semua orang di Indonesia. Mungkin terutama saya punya beberapa teman di seluruh dunia, mau di Amerika dan di Eropa dan di Asia yang sedang sekolah di luar negeri, dan mereka karena sekolah di luar negeri tidak bisa ketemu teman, tidak bisa ketemu keluarga, ya kan, dan merasa kesepian. Banyak juga teman-teman saya yang unfortunately mereka keluarganya kena serangan COVID gitu. Mungkin dari sisi kesehatan dan sisi finansial gitu. Jadi dari tim kami rasa, we have to do something gitu. Kita harus melakukan something untuk bisa membantu Indonesia. Karena saya sendiri yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 20 tahun, rasa, this is my family, this is my community. Saya harus do something with my team to give back. Nah, karena itu kita membuat kampanye ini, dan jujur kita nggak pikir kampanye ini bakal sebesar ini. Karena kita pikir, ini hanya sesuatu yang kita mau memulai untuk membuka mata teman-teman dan keluarga sekitar di komunitas kita gitu. Tapi sesudah kami mulai kampanye ini dan kontak teman-teman dan keluarga, mereka sharing tentang kampanye ini dengan teman-teman dan keluarga mereka gitu. Dan dari sana lebih banyak organisasi dari banyak negara di seluruh dunia malah datang ke kita dan minta untuk ikut partisipasi dalam kampanye ini. Luar biasa sekali. Dan ini yang saya tadi bilang, bahwa memang ini diperlukan sekali dengan sama masyarakat Indonesia untuk datang bersama dan mendoakan Indonesia supaya bebas dari COVID. Itu sih Pak. Kalau bicara target ke depan, barangkali apakah misalkan hari ini kan kita memang secara keseluruhan kampanye mungkin ditutup nanti oleh Pak Menteri secara resmi. Nah sebetulnya apakah ke depan juga masih tetap kita lakukan upaya-upaya memberikan advokasi kepada masyarakat, bantuan kepada masyarakat, memberikan literasi kepada masyarakat tentang bagaimana mereka harus tetap hidup sehat, bagaimana mereka harus bangkit dari keterpurukan ini. Apa target ke depannya? Iya, pasti sih, Pak. Kampanye ini, seperti saya bilang, adalah just the beginning, awal dari journey kami di tim Gerakan Satu Gampang dan tim No Dokter. Karena, seperti saya bilang, terutama pandemi kita belum tahu kapan akan berakhir, kan. Itu yang pertama sih. Yang kedua adalah menjaga kesehatan diri itu tidak ada jangka waktunya gitu. Kita harus tetap jaga kesehatan diri seterus-terusnya gitu. Karena itu kita memang mempunyai kerjasama dengan platform nodokter.com untuk memberi resources untuk semua orang
terkait kesehatan, kebugaran, dan SDM yang tadi saya sempat bilang itu, sport, diet, dan menjaga mental health. Karena dengan pandemi ini mungkin banyak orang yang kena sakit dari COVID, tapi juga bukan hanya dari sisi fisik kan, tapi kita juga harus lihat dari sisi mental bahwa kesehatan mental kami juga harus bagus, ya kan. Dan di No Doctor ini kita selalu coba memberi konten dan resources untuk membantu mendukung journey kesehatan semua user kami gitu. Nah, dari sana kita harap bahwa kampanye ini hanya the start untuk banyak orang peduli dengan kesehatan mereka. Tapi sesudah ini kami harap orang terus menerus berdoa untuk Indonesia bersatu melawan COVID dan juga tetap jaga kesehatan diri mereka. Ya, terima kasih Mbak Aril yang sudah menyampaikan sedikit tadi bagaimana rencana ke depan dengan rencana gerakan ini, dan memang ini menjadi embrio yang bagus sekali bagaimana kita membangun semangat kebersamaan sehingga masyarakat juga merasa ada teman, merasa masyarakat yang terpapar juga tidak merasa terpinggirkan. Sudah tersambung saat ini dengan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Assalamualaikum Pak, selamat sore dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Sabah di tepian paling barat dari negara tercinta kita NKRI. Saya terima kasih sudah diundang untuk 1 juta doa. Apa kabarnya nih semua? Baik Pak, mungkin ini sebagai tadi kita sudah sampaikan doa bersama dari 5 agama, ada dari MUI, kemudian dari Walubi, ada dari PGI, ada dari Sanata Dharma, ada juga dari PHDI. Kita semua bersepakat untuk mendoakan bahwa Indonesia harus bersatu menghadapi COVID ini. Dan kita bersama berharap juga Indonesia bisa segera bebas dari COVID. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan, inilah acara puncak. Kita sudah menanti dari Bapak Menteri untuk bisa memberikan sambutannya dan sekaligus menutup kegiatan kampanye 1 juta doa ini. Kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, silakan untuk memberikan sambutannya. Sekaligus menutup, Pak Muhammad. Terima kasih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya banggakan, Bapak Thomas Venturi, yang saya hormati Ketua PWI DKI Jakarta, Bapak Syahid Iskandar Syah, yang saya banggakan, saya muliakan, Al-Mukarrom Majelis Ulama Indonesia Jakarta Timur, Dr. Kiai Haji Ridwan, SEMM, yang saya hormati Romo Dr. Rukianto SJ, Universitas Sanata Dharma, Pendeta Eka dari Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, yang saya hormati Om Swastiastu, Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawat Tenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Matur Suksema, dari Walubi, Wiku Dhamma Fudo, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, Ibu Rizky Handayani. Saya buka dengan pantun. Ke kebun binatang, lihat anoa. Berangkat subuh dari Surabaya. Sejenak kita memanjatkan doa. Indonesia sembuh, pariwisata berjaya. Dari Kota Sabang, kilometer 0, di tepi paling barat NKRI, saya menyapa dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita kumpul dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi dan terpuruknya ekonomi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para inisiator gerakan Sehat tuh Gampang yang telah berdedikasi mengajak masyarakat Indonesia bersatu melalui kampanye 1 juta doa untuk Indonesia bersatu melawan COVID-19.
Seperti kita ketahui, COVID sudah meluluhlantahkan sisi-sisi kehidupan kita. Saya melihat sendiri mulai dari barat sampai ke ujung timur Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun kami di Kemenparekraf tetap optimis, semangat untuk memulihkan dengan tentunya strategi inovasi, kolaborasi, dan adaptasi. Kita juga bersama-sama sangat menyadari bahwa kita harus bergerak cepat, gercep, kita harus gerak bersama, geber, dan kita harus garap semua potensi untuk pulih dan bangkit, gaspol. Nah, ini cocok dengan gerakan sehat tuh gampang, karena ini adalah bentuk dari strategi gercep, geber, dan gaspol, di mana para inisiator telah beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi dengan Pentahelix, melibatkan dalam dan luar negeri, KBRI, dan para diaspora lainnya, menjadikan satu momentum. Dengan memenuhi beberapa kaidah-kaidah yang kita kenal sebagai panduan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Saya yakin kita sama-sama bisa bergandengan tangan untuk mencapai tujuan, yaitu solidaritas dan empati terhadap masyarakat terdampak kasus COVID-19. Baru saja saya kehilangan sahabat saya yang gugur diakibatkan COVID-19. Saya ingin memotivasi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan pola SDM, sport, diet, dan mental health. Mensana and corpore sano. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses. Sekaligus terima kasih kepada panitia pelaksana kampanye Sejuta Doa, Pak Aldrin Tando, yang menghubungi saya ucapkan terima kasih. Dan saya sampaikan apresiasi kepada para peserta yang telah berpartisipasi. Dan khususnya untuk Pak Wisnu Bawa, Tenaya, Matur Suksma. Astung Kare, kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjalankan protokol kesehatan 3M, tetap berolahraga dan menjaga kesehatan. Tetap semangat. Bersama jaga Indonesia, bangkit dan pulihkan Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, yang sudah menyampaikan sambutan dan juga sekaligus menutup kegiatan ini secara resmi. Tapi apapun juga bahwa ini kegiatan masih tetap berlangsung. Doa-doa kita tidak akan pernah berhenti, karena COVID juga masih ada. Ya, mudah-mudahan ini menjadi embrio yang sangat bagus ke depan, bisa membawa bola salju kepada masyarakat secara keseluruhan bahwa kita butuh doa, kita butuh kekuatan doa yang bisa menjadi energi positif buat bangsa kita menghadapi tantangan ini. Demikian, dengan ditutupnya kampanye 1 juta doa ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kampanye 1 juta doa untuk Indonesia Bersatu Melawan COVID. Semoga kegiatan ini bisa menjadi semangat kita untuk bisa bangkit dan terus melawan COVID. Mari kita tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 3M, serta menjalankan SDM, sport, diet, dan menjaga mental health, karena sehat itu gampang. Terakhir, kami dari panitia memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan semua. Dan saya sebagai pembawa acara juga mohon maaf apabila ada hal yang kekurangan atau kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dampak COVID-19 secara finansial untuk pekerja seperti aku benar-benar berasa banget, karena kan gaji dipotong, tapi pengeluaran nggak mungkin ada yang kita potong. Semenjak adanya COVID, hubungan saya dengan keluarga dan teman-teman yang berbeda rumah dengan saya sedikit merenggang ya, karena adanya perbedaan jarak yang harus kami tempuh, jadinya kami jadi takut untuk keluar rumah, jadinya kami
jarang bertemu dan hanya bertemu melalui via online saja. COVID membuat semua kelas-kelas aku online. Ada yang telah direkam, tapi ada juga yang harus aku ikut secara live online. Kondisi ini membuat situasi belajar yang sangat beda, karena aku tidak dapat berinteraksi sama ibu guru atau murid-murid lainnya seperti biasa. Bagaimana dunia kerja begitu berantakan, dunia kerja begitu morat-marit, banyak karyawan yang harus dihentikan, banyak karyawan yang harus dirumahkan, dan banyak perusahaan yang akhirnya harus memotong gaji-gaji karyawan mereka. Itu semua hanya karena dampak terburuk dari COVID. Menyebabkan kurangnya komunikasi antar kami, kurangnya relasi antar kami gitu. Aku sangat harap COVID lekas sembuh. Kampanye kami berbentuk doa. Kami yakin kekuatan doa bisa menjadi energi positif untuk Indonesia, sehingga masyarakat mendapat kembali ke hidup normal. Karena itu, kami mengajak kalian semua dan seluruh masyarakat Indonesia untuk berdoa Indonesia lebih baik. Saya berdoa agar Indonesia selalu melawan COVID-19 dan segera bebas dari COVID. Saya juga berdoa agar seluruh rakyat Indonesia senantiasa diberikan kesehatan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita tetap jaga kesehatan fisik dan mental dengan berdoa, menerapkan 3M, dan menjalankan SDM. Sport, diet, menjaga mental health. Karena sehat itu gampang. 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 Ayo ikut serta dalam kampanye ini dan dukung Indonesia lawan COVID-19 karena sehat tuh gampang.